Assalamualaikum Sobat Football United. Dua tim diprediksi oleh Opta. Kemungkinan besar salah satunya ini akan terdegradasi. Nah, gua ini berbicara terkait dengan dua klub, yaitu adalah Tottenham Hotspur dan West Ham United. Gue sebenarnya sudah pernah bikin konten tentang klub yang nyaris terdegradasi ya, masing-masing satu pemain. Gue masih ingat itu dari Burnley, dari Wolves, dari banyak klub, termasuk juga dari Nottingham Forest kalau tidak salah ya. Satu pemain yang menarik untuk didatangkan di Manchester United. Tapi kali ini gue ingin kerucutkan Tottenham Hotspur dan juga West Ham United. Gue tidak ingin dan tidak akan berbicara terkait dengan klub lain ini. Oke, Wolves ada Joe Gomez misalnya, Burnley ada kipernya Dubravka yang memiliki pengalaman, menurut gue ideal itu untuk menjadi kiper kedua atau kiper ketiga, ataupun Elliot Anderson di Nottingham Forest. Gue nggak akan berbicara ke arah sana. Gue ingin fokus saja ke dua klub ini. Kalau seandainya salah satunya terdegradasi, dua pemain lah dari satu klub ya masing-masing yang menarik untuk didatangkan ke Manchester United. Tentu saja ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari skuad Manchester United untuk musim depan ya. Posisi-posisi mana saja memang dirasa kurang dan butuh penguatan. Gue ingin ke Tottenham Hotspur dulu nih. Tottenham Hotspur skuad mahal ini menurut gue. Ada nama-nama seperti kayak Randal Kolomuani, lalu juga Dominic Solanke yang didatangkan dengan angka cukup tinggi ini dari Bournemouth. Ada Mathys Tel juga. Lalu kalau di posisi gelandang ada Mohamed Kudus ya, ada Xavi Simon. Mahal bener nih Xavi Simon. Ada Conor Gallagher juga yang dihadirkan di bursa transfer musim dingin kemarin. Ada pemain syarat pengalaman James Maddison yang masih cedera. Ada Joe Palhinha pun juga seperti itu. Ada Dejan Kulusevski. Ada nama-nama luar biasa nih. Pemain lini belakang ada Christian Romero, Mickey van de Ven, favorit dari banyak fans ya. Ada Radu Dragusin. Ada Pedro Porro. Ada Destiny Udogie juga menurut gue. Pemain yang memiliki potensi yang besar. Ya ada banyak nama nih, tapi kalau melihat misalnya ambil dua pemain ya dan melihat posisi mana sih yang Manchester United butuh penguatan. Nah kalau dipetakan nomor satu jelas Manchester United butuh lini tengah, butuh pemain di lini tengah. Lalu selain di posisi lini tengah, di posisi mana lagi sih yang Manchester United butuhkan? Gue melihat dengan perkiraan Joshua Zirkzee akan cabut, Manchester United butuh pemain di lini depan. Jadi lini tengah, lini depan. Lalu Manchester United juga butuh menurut gua penguatan di sektor bek kiri. Saat ini ya yang diandalkan adalah Luke Shaw. Musim depan tidak ideal kalau Luke Shaw lagi, karena gue pikir ada penurunan nantinya di situasi Luke Shaw. Apalagi kalau melihat Manchester United akan bertanding di 4 kompetisi berbeda ya. Lalu ada juga misalnya posisi sayap serang sebelah kiri yang saat ini dihuni oleh Matheus Cunha. Mungkin butuh penguatan juga di sana untuk menjaga kedalaman skuad. Bagaimana dengan lini belakang? Ya, lini belakang kalau melihat saat ini memang Manchester United cumpang-camping dengan banyaknya pemain yang absen, baik itu absen karena akumulasi ataupun juga dengan karena cedera. Tapi kalau melihat jumlah yang ada, gue tempatkan lini belakang ini bahkan sebagai mungkin prioritas yang kecil ya untuk Manchester United perkuat di bursa transfer musim panas nanti. Karena itu tadi keadaan saat ini anggota skuadnya terlalu banyak. Hanya bisa diperkuat kalau memang ada yang lepas. Dan itu tidak gua prediksi dari berbagai berita yang gua ikuti. Manchester United nampaknya tidak akan melepas pemain di lini belakang. Bahkan baru-baru ini justru memperkuat ya kan dengan memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Dan menurut gua itu adalah langkah dari Manchester United untuk memperkuat lini belakang untuk musim depan. Dengan itu tadi memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Sehingga secara realistis prediksi gue, Manchester United tidak akan mendatangkan pemain belakang center back ya, itu yang gue maksudkan. Oke. Nah saat ini kalau gue lihat ya, tentu saya juga memperhatikan faktor usia ya kan. Karena ya Ineos di bawah 26 tahun pemain yang diincar. Gue itu melihat dari posisi penyerang ya, ada nama Mathys Tel nih, menarik. Dia bisa bermain di lini depan, striker. Dia juga bisa bermain sebagai
sebagai penyerang sayap kiri. Valuasi saat ini gue lihat versi SofaScore yaitu di angka 26 juta euro. Nggak begitu tinggi-tinggi banget ya. Dengan kontrak yang masih 5 tahun lagi nih, Mathys Tel. Oke, gue simpen dulu nih Mathys Tel. 20 tahun. Richarlison, Randal Colomani, Dominic Solanke, semua di atas 26 tahun. Lalu posisi lini tengah. Ya sebenarnya ada juga Xavi Simon ya. Pemain ini gue sukai sebenarnya. Tapi kalau melihat Xavi Simon 54 juta menurut gue masih terlalu tinggi. Ada pemain misalnya kayak Conor Gallagher, James Maddison, tapi gue pikir enggak ya, karena Conor Gallagher 26 tahun tapi baru didatangkan di bursa transfer musim dingin kemarin. James Maddison 29 tahun, so I don't think so. Gue pikir itu tidak terjadi. Lucas Bergveld itu bisa jadi karena 20 tahun ya, bisa jadi Lucas Bergveld. Lalu defender ya ada Mickey van de Ven, ada Pedro Porro, tapi Pedro Porro ini back kanan. Manchester United lebih butuh back kiri. Ada dua nama, Jet Spence atau Destiny Udogie. Dua nama yang menarik sih menurut gue ya, untuk bisa dihadirkan di Manchester United. Tapi gue lebih melihat Mickey van de Ven, pemain kidal berusia 25 tahun ini. Oke, dia bermain di sebagai center back, tapi dia juga bisa bermain sebagai, kalau menurut gue ya, sebagai wingback sebelah kiri. Itu yang gue nilai, Mickey van de Ven 25 tahun. Atau ya Destiny Udogie atau Jet Spence. Dari dua nama ini, siapa yang lebih gue pilih ya? Jet Spence atau Destiny Udogie? Bentar, kalau gue lihat dari dua pemain ini, nampaknya Destiny Udogie itu dia lebih, hampir-hampir sama juga ini. Ratingnya, nilainya pun juga sama antara keduanya. Sebentar. Gue salah lihat nih Sobat Football United, mohon maaf ya, antara Jet Spence dan juga Udogie. Jadi dari sisi penampilan Jet Spence ini lebih tinggi daripada Udogie, tapi dari sisi rating hampir mirip nih Jet Spence dengan Udogie. Tapi gue lebih memilih mungkin Jet Spence ya. Pemain berusia 25 tahun ini punya pengalaman di dalam karirnya. Sebelumnya dia sempat bermain juga di berbagai tim, Leeds United, dia juga sempat ke Genoa. Jadi punya pengalaman yang cukup menarik ini di karir sebagai pemain. Jadi Jet Spence. Nah, itu juga menarik ya, di samping juga Destiny Udogie. Lalu juga Mickey van de Ven. Pedro Porro, ya ini namanya menarik, tapi posisi back kanan. Gue pikir tidak sih ya. Manchester United tidak butuh back kanan. Oke, dua pemain. Siapa ini? Kalau menurut gue, dari daftar yang ada ini, gue malah tertarik ke Mathys Tel. Itu nomor 1 dulu ya, Mathys Tel. Lalu dari sisi usia, dari sisi harga juga, Mathys Tel tadi 26 juta euro. Lalu untuk defender, ya gue lebih memilih Jet Spence. Mickey van de Ven menarik sih sebenarnya, tapi ya sebagian besar dia dimainkan sebagai center back, di mana Manchester United tidak butuh center back ya kan, kecuali kalau dia mau dipindahkan ke posisi back kiri. Nah itu baru, tapi ya gue lebih memilih itu sih, kecuali kalau dia sekali lagi ya mau bermain di back kiri, Mickey van de Ven. Dan Mickey van de Ven pun juga harganya cukup tinggi nih, 63 juta euro. I don't think so. Jadi gue lebih memilih Jet Spence. Nah, bagaimana dengan West Ham United? Langsung saja ya, kalau West Ham United, nama pertama adalah Matheus Fernandes, pemain yang bisa bermain di posisi gelandang. Tadi kan gue pilih Mathys Tel tuh karena bisa bermain di striker dan juga sayap kiri. Nah, kalau Matheus Fernandes bisa bermain di lini tengah. Selain Mathys Tel, selain Matheus Fernandes ya, tadi Mathys Tel di Tottenham Hotspur, dan kalau di West Ham Matheus Fernandes. Nah, Crescencio Summerfield tidak gue ambil dalam tanda kutip karena Mathys Tel tadi sudah di penyerang kiri dan juga bisa sebagai striker di depan. Posisi tadi Jet Spence back kiri juga sudah dipilih ya. Mungkin
kalau untuk West Ham United, kiper kali ya, Alfonso Areola. Kalau dari sisi striker tidak ada yang muda. Oh, Pablo Felipe, nah gua nggak tertarik. Callum Wilson, ini bisa juga sih sebenarnya. Pemain yang berpengalaman, Callum Wilson, 34 tahun. Ya, kalau Ineos ingin yang 26 tahun ke bawah. Tapi untuk striker gue harap sih sebenarnya nggak masalah ya mendatangkan pemain yang lebih senior, karena Sesko sangat muda sekali, butuh karakter yang berbeda. Oke, Callum Wilson masuk ke nama yang dipertimbangkan. Posisi tengah, Freddy Potts itu juga nama yang menarik ya. Dia bisa bermain di lini tengah. Freddy Potts, pemain juga menurut gue punya kemampuan yang bagus, pemain Inggris. Matheus Fernandes, ya mungkin tadi tengah, karena Tottenham Hotspur tadi kan back kiri dan sayap kiri ya kan, sayap serang sebelah kiri dan juga striker itu Mathys Tel, bisa 2 pemain. Oke. Dari West Ham United 2 pemain lini tengah deh, Matheus Fernandes dan Freddy Potts kalau menurut gua ya. Pemain berusia 22 tahun, Freddy Potts, dan Matheus Fernandes 21 tahun. Tapi bagaimana dengan market value-nya? Matheus Fernandes di 34 juta euro, Freddy Potts di 10,4 juta euro. Nah, itu tadi. Jadi ada 2 posisi yang berbeda. Tentu saja tidak mungkin 2 klub ini terdegradasi. Jadi kalau Tottenham Hotspur yang terdegradasi ya Jet Spence dan Mathys Tel untuk posisi bek kiri dan penyerang sayap kiri, garis miring striker. Mathys Tel bisa juga dimainkan di depan. Lalu kalau West Ham United, pemain tengah nih, Matheus Fernandes dan Freddy Potts. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada nama lain dengan pertimbangan-pertimbangan apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.